Kita harus berwudu dengan sempurna, dan sebelum berwudu kita buang hadas dulu, mungkin kencing dulu biar nanti, atau mungkin BAB dulu biar nanti ketika sholat tidak ada istilah kita ngempet atau istilah kita kebelet, mau pipis, mau BAB dan sebagainya. Kita buang air kecil, buang air besar dulu, kemudian kita berwudu dengan sempurna. Ada beberapa hal yang menjadikan kita bisa sholat khusyuk. Di antaranya yakni kita harus berdoa sebelum kita sholat, berdoa pada Allah agar sholat kita khusyuk. Allahumma ja'alna minal khasyi'in, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Karena apa? Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membolak-balikkan hati ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita persiapan prasolat dan ketika sholat, bahkan pada sholat, sesudah sholat, bagaimana supaya sholat kita menjadi khusyuk. Prasolat atau sebelum sholat, kita harus prasolat ini benar-benar niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau niat kita sudah salah di awal, maka jangan harap sholat kita akan khusyuk. Pasti sholat kita akan kemana-mana. Mungkin niatnya karena tetangga, ketika sholat pasti dia berpikir apakah tetangga saya tadi lihat atau enggak, apakah tetangga saya tadi ada atau enggak, atau niat karena orang lain, apakah di belakang saya ada orang lain yang melihat saya. Ini kalau niat bukan karena Allah. Tapi kalau sudah niatnya karena Allah, maka dia akan khusyuk karena kita sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, aku tidak memerintah manusia kecuali untuk beribadah dengan khusyuk, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian yang kedua, setelah niat, maka kita harus berwudu dengan sempurna, dan sebelum berwudu kita buang hadas dulu, mungkin kencing dulu biar nanti, atau mungkin BAB dulu biar nanti ketika sholat tidak ada istilah kita ngempet atau istilah kita kebelet, mau pipis, mau BAB dan sebagainya. Kita buang air kecil, buang air besar dulu, kemudian kita berwudu dengan sempurna dan sebaik-baiknya dengan cara-cara yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Ketika apa? Karena apa? Karena ketika kita wudunya belum sempurna, nanti jangan-jangan ketika sholat kita ragu-ragu, jangan-jangan tadi rambut saya belum kena air, jangan-jangan tadi lutut saya belum, atau mungkin mata kaki saya belum kena air ini. Jadi sempurnakan dulu wudu, biar nanti ketika saya khusyuk, sudah bersih, alhamdulillah saya sudah berwudu, sudah nggak mikir lagi. Karena wudu itu adalah salah satu syarat untuk melaksanakan sholat, terutama sholat khusyuk. La sholata hatta yatawaddo. Tidak dinamakan sholat sampai dia berwudu, dan itulah salah satu syarat untuk sholat khusyuk.